Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran fisika kelas 11. Nah, kali ini teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai dinamika rotasi bagian kedua, yakni mengenai momen inersia. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, like, and share video ini ya. Baik, teman-teman, kita perhatikan saya mempunyai dua buah gambar, yakni gambar suatu gasing. Nah, gasing ini ketika kita ingin memberhentikan suatu gasing yang sedang bergerak, baik gasing yang besar ataupun yang kecil, maka kita harus mengeluarkan momen gaya. Nah, pada gasing yang besar, kita mengeluarkan momen gaya yang besar pula untuk memberhentikan gasing ini bergerak. Nah, yang kecil pun sama. Kalau yang kecil berarti kita mengeluarkan momen gaya yang kecil untuk memberhentikan gasing tersebut. Kemampuan suatu benda untuk mempertahankan gerak rotasinya, yakni dalam hal ini gasing yang berukuran besar dan gasing yang berukuran kecil, maka kemampuan suatu benda untuk mempertahankan gerak rotasinya itu disebut dengan momen inersia. Nah, lebih simpelnya seperti ini. Saya akan memberhentikan gasing yang berukuran besar. Nah, untuk memberhentikannya itu pasti kita mengeluarkan momen gaya yang lebih besar pula. Nah, maka momen inersia pada gasing yang berukuran besar pasti nilainya akan besar pula. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau kita ingin memberhentikan gasing yang berukuran kecil, pasti kita mengeluarkan momen gaya yang lebih kecil dibandingkan yang lebih besar. Nah, sehingga momen inersianya pun akan lebih kecil dibandingkan gasing yang berukuran besar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa momen inersia itu adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Kita akan merumuskan momen inersia secara matematis. Nah, kita perhatikan ada sebuah gambar batang dengan panjang R. Nah, kemudian diberi poros pada titik O. Nah, ujung lainnya saya beri partikel bermassa M. Kemudian, sistem ini kita putar dengan kecepatan linearnya sebesar pi dan kecepatan sudutnya sebesar omega. Nah, di sini secara matematis, momen inersia itu adalah hasil kali massa dengan kuadrat jarak partikelnya terhadap titik poros rotasi, yaitu titik poros rotasi itu adalah R-nya. Nah, jadi secara matematis momen inersia itu adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Dengan M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram. R itu adalah tadi apa? Jarak partikel terhadap titik poros rotasi. Satuannya M. Dan I-nya itu adalah momen inersia. Satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, bagaimana jika dalam suatu sistem terdapat beberapa partikel? Nah, atau terdapat beberapa buah. Misalkan saya mempunyai titik partikelnya itu atau bendanya itu di tengah-tengah, misalkan di tengah. Berarti dari titik poros ke benda ini adalah jaraknya R2. Nah, kemudian saya kasih lagi ini caranya di sini. Nah, berarti ini jaraknya itu adalah R3. Nah, jika dalam suatu sistem terdapat beberapa partikel, nah, dan diputar
pada satu poros, maka momen inersianya itu adalah secara matematis I sama dengan sigma m r kuadrat. Karena ini penjumlahan, berarti kan banyak partikelnya. Nah, sehingga I-nya itu misalkan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya, tergantung dari banyaknya partikel pada satu sistem. Lebih simpelnya seperti ini. Misalkan sistemnya itu adalah biang lala. Nah, biang lala ini pasti mempunyai poros di tengah-tengah. Kemudian sistemnya itu, bendanya itu misalkan orang yang menaiki biang lala ini. Nah, berarti ini orang pertama duduk di sini, orang kedua duduk sini, orang ketiga duduk di sini. Nah, ini bergerak secara bersamaan pada satu poros. Nah, kita bisa menghitung momen inersianya itu menggunakan persamaan ini. Gitu. Itu lebih simpelnya seperti itu. Perlu diketahui, persamaan ini hanya berlaku untuk partikel saja. Nah, dalam artian partikel itu tidak mempunyai ukuran. Nah, bagaimana kalau menentukan momen inersia pada benda-benda yang teratur, misalkan pada sebuah bola ataupun pada sebuah silinder? Nah, nanti pada lembar kerja saya akan kasih tabel untuk menentukan momen inersia. Jadi udah ada nilai persamaan matematis momen inersianya pada benda-benda yang ukurannya itu teratur. Nah, di sini saya akan menyebutkan 6 saja atau menguraikan 6 momen inersia pada benda yang teratur. Yang pertama, momen inersia untuk batang homogen dengan poros di pusat. Kalau saya singkat IBHPP. Nah, momen inersinya itu adalah 1/12 ml kuadrat. Jadi poros di pusat itu, misalkan batang homogen, batang porosnya itu di tengah-tengah. Tengah-tengah di sini. Yang kedua, kalau batang homogen, porosnya itu di ujung BHPU 1/3 ml kuadrat di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Yang penting di ujung gitu. Yang ketiga, momen inersia bola pejal 2/5 m r kuadrat. Yang ketiga, momen inersia bola berongga IBR berarti 2/3 m r kuadrat. Yang ketiga, silinder yang keempat, maaf. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5 momen inersia silinder pejal 1/2 m r kuadrat. Dan yang terakhir, momen inersia silinder rongga m r kuadrat. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. 4 buah partikel masing-masing M1, M3 sama dengan 1 gram. Jadi M1 dan M3 itu nilainya masanya 1 gram. Yang kedua, massa yang kedua 2 gram dan massa yang keempat adalah 3 gram. Dihubungkan oleh batang kaku ringan seperti gambar. Nah, jika X 10 cm, tentukan momen inersia sistem partikel tersebut jika diputar terhadap poros dengan sumbu A dan B. Jadi porosnya itu pada gambar nomor pertama ini, soal nomor pertama ini, porosnya itu ada 2. Jadi sumbunya itu pada titik A dan pada titik B. Nah, tapi kita yang pertama ditanyakan momen inersia terhadap poros A, aksen A. Yang pertama kita jawab penyelesaiannya. Diketahui M1 sama dengan M3 nilainya 1 gram, langsung diubah ke kilo atau dikonversi. Berarti M1 M3 1 gram sama dengan 1 kali 10 min 3 kilo. Kemudian M2 2 gram 2 kali 10 pangkat min 3 kilo.
Kemudian M4 3 gram. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 kilo. Dan yang terakhirnya itu adalah jaraknya. Berarti R-nya itu 10 cm atau diubah ke meter jadi 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanyakan pada poros A dan A aksen, kemudian I, B. Nah, kita ganti ini X ya, maaf tadi nulisnya R karena di soalnya X. Boleh R, boleh X, boleh Y, terserah, itu mah fleksibel, bisa diubah-ubah. Nah, untuk menjawab nomor bagian A, momen inersia pada sumbu A aksen, kita tentukan dulu jaraknya. Berarti untuk M1 berarti jaraknya 0 karena kan di pusat poros. Yang kedua M2, kalau yang untuk M2 berarti dari A ke M2 itu sejauh X. Kalau dari A ke M3 itu adalah 2X. Kalau A ke M4 berarti 3X jaraknya. Nah, sehingga untuk momen inersia pada sumbu A aksen sama dengan sigma mr kuadrat, dalam artian M1 kali X1 tambah, karena X1 nya 0 ya udah M1 kali 0 aja langsung. Yang kedua M2 kali X2 kuadrat tambah M3 kali X3 kuadrat tambah M4 kali X4 kuadrat. M1 kali 0 udah aja 0 langsung lah. M2 X kuadrat, berarti ke M2 itu jaraknya X. Berarti M2 nya berapa? 2 kali 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat min 3 kali 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat tambah M3 kali X3. M3 nya 2. Oh, M3 nya 1, maaf, 1 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kali X3 nya itu 2X, berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Karena kan 1X nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 1 kali 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, ditambah 3 kali 10 pangkat min 3 kali berarti 3 kali 1, berarti 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, ini 0. 2 kali 10 pangkat min 3 kali 1 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, ini berarti 1 dikuadratkan 1. 10 pangkat min 1 kuadrat jadi 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi 2 kali 1 2. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2 ini jadi 10 pangkat min 2, berarti jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini 2 dikuadratkan 4. 10 pangkat min 2. Berarti 1 dikalikan 4 tambah 4. Ini 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2 jadi
kali 10 pangkat min 5. Kemudian 3 dipangkatkan 2, 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2. Ini biar coret-coret, biar ada pusing, coret-coret. 1 coret biar 3 kali 9, 27. Tambah 27. 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 5. Berhubung nilai pangkatnya sama, berarti kita bisa menjumlahkan. Berarti momen inersia pada sumbu A aksen nilainya itu adalah 2 tambah 4, 6. 6 tambah 27, 33 kali 10 pangkat min 5 kilogram meter kuadrat. Nah, ini untuk momen inersia pada sumbu A aksen. Nah, untuk yang nomor B pada sumbu B aksen, silahkan teman-teman coba sendiri. Nah, nanti jangan lupa untuk diupload bagian B-nya, tugas latihan bagian B-nya pada classroom grup masing-masing. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Batang AB yang bermasa 2 kg diputar multi titik AB, ternyata momen inersianya itu 8 kg meter kuadrat. Nah, jika batang diputar melalui titik pusat O, nah dengan AO-nya itu sama dengan OB, tentukan momen inersia batang tersebut. Berarti udah ada nilai momen inersianya itu 8 kg meter kuadrat. Iya, penyelesaiannya diketahui M-nya 2 kg, kemudian momen inersia pada titik A 8 kg meter kuadrat. Nah, berhubung di sini nilai momen inersianya itu 8 kg meter kuadrat dan bentuk batang AB-nya itu sebagai batang homogen. Nah, kita harus ingat kalau misalkan di poros A, berarti momen inersia pada poros A berarti itu batang homogen dengan porosnya itu di ujung. Nah, kalau IA berarti 1/3 ml kuadrat. Ingat yang tadi, yang 6 nilai momen inersia untuk benda yang teratur. Nah, sekarang kalau untuk yang di IO-nya, karena kan yang ditanyakan di soal IO-nya berapa. Nah, kalau yang IO-nya momen inersia dengan porosnya itu di pusat berarti 1/12 ml kuadrat. Nah, yang ditanyakan nilai IO-nya berapa? Kita jawab. Berarti IA per IO. IA-nya 1/3 ml kuadrat per 1/12 ml kuadrat. Nah, sama coret 12 pindah ke atas. Jadi IA per IO sama dengan 12/3 dibagi 1/1. Jadi IA per IO-nya 4. Nah, atau 4/1. Berarti sama aja kayak 1 kali IA sama dengan 4 kali IO. Yang ditanyakan IO-nya. Berarti IO-nya itu, momen inersia pada titik O-nya itu, IO sama dengan 1/4 IA.
Nah, berarti IO-nya 1/4 kali IA tadi berapa? Momen inersia pada titik A udah diketahui di soal 8 kilo. Berarti 1/4 kali 8. Nah, sehingga momen inersia pada titik O-nya itu adalah 8/4. Berarti 8/4 itu 2 kilogram meter kuadrat. Jadi momen inersia pada titik O adalah 2 kilogram meter kuadrat. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.